Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في آية أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الآية. أما بعد، فأيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Salahuddin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang begitu luar biasa besar, yang begitu istimewa, tidak terhitung jumlahnya serta tidak ternilai harganya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita menghitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Tentu sebagai konsekuensi rasa syukur kita, sebagai perwujudan dan penghijauan tangan rasa syukur kita, yang paling utama dan terutama yang harus kita lakukan adalah dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan secara konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segenap apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang akan senantiasa memperoleh kebahagiaan hidup, keberkahan hidup, kemudahan hidup di dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di Jumat pertama tahun 2025. Tentu kita harus memiliki perencanaan strategis untuk menapaki tahun 2025 yang dalam kalender hitungan Hijriah saat ini kita memasuki bulan Rajab. Sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW ketika kita memasuki bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkahilah kehidupan kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usiaku sampai menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Itu adalah tuntunan baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita memasuki awal bulan Ramadan, Sya'ban dan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dalam konteks ini, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, maka ketika kita korelasikan dengan bagaimana kita menata kehidupan kita di tahun 2025,
pasti kita menginginkan pada tahun ini kehidupan kita lebih berkah, kehidupan kita lebih sukses, kehidupan kita lebih bahagia. Saya sekarang seringkali ketika berada di kelas mahasiswa atau di pengajian-pengajian menanyakan kepada para jamaah, sebenarnya apa sih tujuan kita hidup? Sebenarnya mengapa kita ini hidup, apa yang kita cari? Banyak jawaban-jawaban yang disampaikan baik pada para mahasiswa maupun para jamaah. Ada yang mengatakan kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saja. Ada yang kemudian menjawab kita ingin memperoleh ridho dari Allah. Juga benar. Akan tetapi bagaimana kita itu mengkombinasikan, bagaimana kita hidup di dunia ini memperoleh keridhaan dan kebahagiaan dari Allah, serta bagaimana kita nanti ketika kembali kepada Allah kita juga memperoleh keridhaan dari Allah. Maka disinilah para ulama dalam konteks ini, ulama Syekh dalam kitab Al-Tahzan itu mengatakan bahwa manusia itu tujuan hidupnya adalah untuk memperoleh sa'adatun fi hayatid dunya wa sa'adatun fi hayatid akhirah. Bagaimana kita hidup di dunia ini bahagia dengan berbagai macam indikatornya, dan juga wa sa'adatun fi hayatid akhirah ketika kembali ke hadirat Allah, ketika nanti dalam kehidupan akhirat kita juga bahagia, diridhoi oleh Allah, dikumpulkan bersama para anbiya wal mursalin di surga Allah. Jadi menyeimbangkan bagaimana kita hidup di dunia bahagia dan bagaimana kelak akhirat kita juga bahagia. Itu yang kemudian harus kita cari. Itu yang kemudian harus kita tata. Bagaimana kita ini hidup di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Kita sering berdoa, kalau dalam bahasa kita doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan puncak kita, bagaimana kita itu bahagia hidup di dunia dan juga bahagia ketika hidup di akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Maka kita bahas itu persatu. Pertanyaan kemudian yang nomor 2, sudahkah kita saat ini hidup di dunia ini bahagia? Tentu masing-masing kita memiliki jawaban berbeda. Ada yang mengatakan sudah bahagia, ada yang mengatakan setengah bahagia atau belum bahagia, ada yang mengatakan juga bahwa dia belum mendapatkan dan merasakan kebahagiaan itu. Maka tentu kita harus memiliki indikator yang disepakati. Apa sih yang disebut sa'adatul fi hayatid dunya? Bagaimana kita hidup di dunia ini bahagia? Maka kalau kita meminjam indikator yang disampaikan oleh organisasi PBB yang namanya World Happiness Report, bagaimana organisasi ini kemudian menilai tingkat kebahagiaan masyarakat atau penduduk yang berada di seluruh dunia, kita akan tercengang ketika kita memperhatikan indikator yang diterapkan oleh World Happiness Report. Mengapa demikian? Karena indikator-indikatornya itu sangat materialistis. Yang pertama, indikatornya adalah tercukupinya kebutuhan hidup dari sisi kebutuhan dasar.
Kalau dalam istilah kita, kebutuhan primernya itu tercukupi. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu kebutuhan daruriyat, kebutuhan primer atau kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan kecukupan sandang, pangan, dan papan. Juga meningkat lagi, yaitu kebutuhan sekundernya terpenuhi, kebutuhan tahsinnya terpenuhi. Jadi ada kebutuhan daruriyat, ada kebutuhan hajian namanya, yaitu kebutuhan sekunder terpenuhi. Apa itu? Berkembang lagi menjadi pakaian yang bagus, pakaian yang layak, makanan yang bergizi, kemudian standar keamanan, terjaminnya kebutuhan kerja, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan tersier atau tahsiniyah ini terpenuhi. Ini standar berat. Yaitu apa? Rasa aman. Jadi ketika kebutuhan tiga ini, primer, sekunder, tersier, itu terpenuhi, termasuk rekreasi dan lain sebagainya yang terkait dengan persoalan itu. Di samping kita punya pakaian, kemudian pakaian itu meningkat menjadi pakaian yang layak pakai atau bermerek, kemudian naik lagi kebutuhan tersiernya, yaitu pakaian yang mahal. Itu terpenuhi semua. Itu kemudian bisa menjadikan orang bahagia. Iya, diakui atau tidak bahwa rumusan standar kebahagiaan yang dirumuskan oleh World Happiness Report ini mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan manusia secara fisik atau secara ragawi. Kalau melihat indikator ini, maka ranking yang dilakukan oleh World Happiness Report ini, semuanya negara-negara yang memperoleh ranking atas itu negara-negara yang ada di kawasan Skandinavia, Finlandia, Islandia, New Zealand termasuk, Belanda juga masuk di sana, Inggris juga ada di sana. Negara-negara di kawasan Skandinavia. Sedangkan urutan-urutan terakhir, Indonesia masuk urutan tengah, yang rankingnya kurang lebih sekitar 70 sampai 80, yang terakhir-akhir adalah negara-negara Islam. Mengapa demikian? Perhatikan coba di Syria. Bagaimana penduduk sana itu kurang kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Untuk memperoleh bahan-bahan pokok saja sulit. Apalagi kemudian makanan yang bergizi dan enak, karena mengandalkan bantuan-bantuan manusia. Di Libya juga demikian. Palestina apalagi, Afghanistan juga demikian. Maka ranking terbawah adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam. Negara-negara yang tergolong dunia ketiga, artinya negara yang masih belum maju. Kalau ukurannya materi kebutuhan-kebutuhan ini, tapi apakah mereka tidak berhak bagian? Tidak, tentu tidak. Karena dalam standar ini Islam mempunyai standar berbeda. Karena manusia itu tidak hanya terdiri dari ragawi fisik saja, akan tetapi juga ruhaniyatnya. Jangan kemudian dikira orang yang sederhana tapi dia tidak punya kebahagiaan ketika dia dekat dengan Allah, ketika hatinya nikmat, ketika dia senantiasa bersyukur, ketika dia senantiasa sabar. Ini kemudian tidak diperhitungkan oleh World Happiness Report dalam menilai kebahagiaan seseorang. Maka disinilah ada keseimbangan
bagaimana bahagia itu tidak hanya diukur dengan terpenuhinya materi yang bersifat materialistis ragawi, tapi juga bagaimana terpenuhinya kehidupan rohani. Ini yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan sebagai manifesto bagaimana kita di tahun 2025 ini mendapatkan sa'adatul fi hayatid dunia. Yaitu bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan ragawi terpenuhi, akan tetapi tidak melalaikan kebutuhan rohaninya. Dan kebutuhan rohaninya itu hanya bisa diperoleh dengan keimanan yang kokoh, dengan keyakinan yang kuat, karena dimensinya berbeda dengan dimensi rohani jasmani, karena dimensinya adalah dimensi rohani dan gizi, asupan gizi yang diperoleh rohani itu caranya tidak lain dan tidak bukan haruslah senantiasa bertakabur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sini mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, khususnya di bulan-bulan ke depan ini, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian bulan Ramadan. Maka ketika kita mampu untuk senantiasa menyeimbangkan kebahagiaan dalam konteks terpenuhinya kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawiyah, maka disinilah Rasulullah SAW menegaskan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu merupakan ladang bagaimana kita menanam untuk selanjutnya dipetik buahnya ketika di akhir. Maka penting bagi kita untuk menanam dan menebar kebaikan, karena apa? Buahnya akan kita petik di akhirat. Maka ketika kita sukses untuk memadukan bagaimana terpenuhinya kebahagiaan jasmani dan rohani, insya Allah di akhirat kita juga akan memperoleh sa'adatul fi hayatil akhirah, karena buah kebaikan yang sudah kita semai, yang sudah kita tanam ketika kita hidup di dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Syekh Al-Ghazali mengatakan, ini bukan Muhammad Ghazali, Syekh Al-Ghazali ini Muhammad Ghazali, seorang filsuf dari Mesir, mengatakan bahwa manusia itu dalam kehidupannya bagaikan mengendarai dua kendaraan. Ada yang namanya kendaraan yang disebut siang, yang kedua kendaraan yang disebut malam. Setiap hari secara bergantian manusia itu mengendarai dua kendaraan itu, yaitu kendaraan siang dan kendaraan malam, yang nantinya akan berhenti pada stasiun pemberhentian awal, yaitu berupa alam barzakh, sebelum nanti akan melanjutkan ke alam akhirat. Lantas di dalam perjalanan ini mengendarai siang dan malam ini, maka kita sebagai penumpangnya harus pandai-pandai untuk mencari bekal sebelum berada di stasiun pemberhentian awal, yaitu alam barzakh. Dengan demikian, ketika kita melanjutkan perjalanan yang jauh ke akhirat, insya Allah bekal kita menjadi cukup. Apa itu semuanya? Yaitu amal kebaikan yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia, yang tentunya akan bermanfaat ketika kita menuju dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh khutbah ini bisa menjadi pengingat kita semuanya, agar di tahun 2025 ini kita bisa mengoptimalkan amal kebaikan kita untuk memperoleh sa'adatul fi hayatid dunya, yang pada akhirnya kita akan memperoleh sa'adatul fi hayatil akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Aku qauli hadza
wa astaghfiru wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bi hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bil-bada'i bi nafsihi wa sallama bil malaikati musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه اصحاب رسول الله اجمعين وتابعين وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجه ويا غافر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قبل أعمالنا واصرف حسننا وحسن أعمالنا. اللهم إنا نسألك الصحة بالتقوى وطول عمرنا وحسن عملنا ورزقا لا تعقب عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الرحمن الرحيم
أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Muhammad.